Saat imam bacaan Al-Fatihahnya buruk, benarkah salat makmum batal? Tidak benar sama sekali. Jangankan cuman buruk, imam gak sah salatnya, makmum sah apa tidak? Imam jelas gak sah nih, harus diulang lagi dia salatnya. Makmum harus diulang juga? Enggak. Mana dalil? Umar selesai mengimami sholat, kalau tidak salah asar ya, beliau ulang lagi sholatnya karena nggak sah, lupa belum mandi junub, ya, sholat lagi. Makmum tidak, beliau tidak teriak-teriak memanggil para makmum ulang lagi, enggak. Karena imam tidak sah, makmum sah. Apalagi sekedar panjang pendek, sekedar ainnya kurang medok, sekedar sa dibaca shin misalnya, itu urusan imam, ya. Fa in asabu falahu walakum. Jika imam itu benar, kebenarannya buat mereka dan buat kalian. Dan jika imam itu salah, maka yang menanggung kesalahan adalah imam, bukan makmum. Takut miskin, takut hidup susah, dan takut hidup sendiri, apakah bentuk maksiat? Kalau ketakutan secara wajar ya nggak masalah. Ya kita semua kan nggak mau miskin, nggak mau susah, nggak mau hidup sendiri ya. Yang penting jangan karena takut lalu kita berbuat maksiat, gitu. Karena nggak mau miskin maka korupsi. Nggak mau hidup susah, maka dia nipu-nipu, itu yang berdosa. Kalau sekedar khawatir, ya semua kita nggak mau. Seperti itu. Niat puasa Ramadan itu setiap hari atau sekali di awal bulan. Dengan kita sahur, insya Allah. Dengan kita sholat tarawih, insya Allah kita berniat kan. Berarti kan setiap hari, setiap sebelum subuh, gitu. Bagaimana bila ketakwaan itu belum sempurna? Kita sempurnakan. Alangkah baiknya kalau kita merasa belum sempurna, ya. Ada dosa-dosa yang masih aku lakukan, ada kewajiban-kewajiban yang belum aku tunaikan. Dia merasa nih, alhamdulillah, lalu perbaiki. Jangan merasa doang, daripada merasa sudah sempurna, ya. Sepertinya nggak ada kewajiban yang belum aku tunaikan nih. Nah, sambil nyender ke tiang masjid, ya. Sepertinya nggak ada nih yang haram yang aku lakukan. Jangan. Justru sambil nyender di tiang masjid itu harus merasa banyak dosa. Mohon ampun kepada Allah. Ya. Apakah larangan bertransaksi di masjid itu juga berlaku di tempat wudhu? Tidak ya. Masjid itu tempat sholat. Kan ada batasannya. Nah, di dalam batas itulah sholat tahiyatul masjid. Di luar batas, ya nggak ada sholat tahiyatul masjid. Gitu ya. Misalnya antum dapat Jumatan di konblok sana karena penuh. Ya nggak ada sholat tahiyatul masjid, ya. Atau antum sedang iktikaf lalu ngobrol di halaman masjid, ya batal. Cuman batalnya iktikaf kan tidak seperti batalnya sholat harus diulang, enggak. Bisa diteruskan. Batalnya iktikaf sama dengan batalnya tawaf, ya. Kan tidak diulang. Kalau kita batal tawaf, maksudnya belum wudu, apa kentut misalnya, diteruskan, tidak diulang. Melihat wanita di tempat umum, berniat melihatnya untuk nazar. Apabila wanita itu sudah menikah, apakah berdosa? Ya iya, nazar tentu sama gadis ya, atau janda.
Masuk nazar dengan wanita yang sudah menikah, ya. Nah, untuk nazar itu nggak harus apa ya? Nggak harus tahu sama tahu, gitu ya. Tuh, yang pakai jilbab pink tuh, tuh. Nah, mana, tuh sebelah itu tuh. Nah, ini bisa nazar. Udah jelas. Coba kamu oh iya, saya serak. Nah, udah, habis nazar apa? Khidbah. Habis nazar, khidbah. Habis khidbah, akad. Ta'aruf nggak ada ta'aruf. Bukan sesuatu yang syar'i. Ta'aruf itu, ta'aruf kan kenalan ya. Artinya bisa iya, bisa tidak. Gitu. Ya, bukan sesuatu yang ada syariatnya lah. Yang ada syariatnya itu nazar, kemudian khidbah, kemudian akad. Mungkin itu malah lebih baik daripada ketemu tahu sama tahu. Ya kalau laki-lakinya seret, kalau enggak ya kasihan perempuannya. Biasanya kan begitu, kecewa ya kan. Bagaimana menyikapi istri yang sering ngomel-ngomel? Emang istri emang begitu ya. Rata-rata istri memang begitu ya, sabar-sabarin ya, nasehatin tentunya ya. Jangan suka ngomel-ngomel ya. Yakfurnal ashir, kata Nabi, yang menyebabkan wanita itu banyak masuk neraka. Yakfurnal ashir, kufur itu kan tidak syukur ya, kufur terhadap suami gitu, lupa gitu, udah dibeliin mobil, udah dibeliin rumah, semua pakaian yang bagus-bagus punya dia, semua dari suami, lupa ya. Yang diingat-ingat kekurangan suami, ya suami pastilah punya kekurangan, manusia nggak ada yang sempurna ya kan. Wallahu a'lam. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.